Ya, Mbak Be, sini. Ya Allah, Korita, mau kemana? Cakep banget, bajunya warna-warni. Oh iya dong. Mau itu, jalan-jalan terus shopping-shopping. Belanja ke pasar sono? Iya, aku pergi dulu. Shopping. Ya Allah bang, sombong amat orang ya. Mentang-mentang perhiasan banyak, terus bajunya warna-warni, perhiasannya di gitu-gituin, ya Allah. Ayah. Gak boleh begitu, jadi orang sirik banget sih, dosa lu, gak Kagak boleh. sirik, tapi sombong. Udah, elah lu mah. Kalau gitu pasti kamu mau dong. Kalau kita itu liburan ke luar negeri. Aku kangen banget deh kita tuh liburan. Iya, iya. Mas Dirga. Ini siapa nih? Siapa nih perempuan? Kamu kenapa ada di sini? Jawab dulu pertanyaan aku. Siapa wanita pemuda ini? Jangan sembarangan ya kalau bicara. Siapa yang ngegodain? Suami situ yang mau sama saya. Emang kenyataannya kan, kalau kamu nggak ngodain, nggak mungkin nih suami aku mau sama kamu. Dasar perempuan murahan kayak gini, mana mau dia? Lagian salah sendiri. Siapa suruh jagain suami itu nggak bener? Jadi nggak usah heran dong kalau suami itu cari perempuan yang lebih perhatian dan lebih cantik kayak aku. Kurang ajar ya. Kurang ajar. Bantu. Gimana sih? Kamu bukannya pisahin malah dikomporin. Aduh, Makanya jadi playboy, selingkuh deh. Ini tempat umum lagi, udah umur, malu. Sudah. Diam. Ayo Mas pulang, ayo Mas. enak aja nggak bisa. Mas, kamu mau pulang sama aku kan? Nggak bisa, dia kan suami aku. Enak Tapi aja dia kamu cintanya ngomong. sama aku. Sudah. Rita, cukup ya. Kamu ini bisanya marah-marah aja terus. Kamu nggak pernah bersyukur dengan apa yang sudah aku berikan sama kamu. Mulai detik ini juga aku ceraikan kamu. Ayo Mas. Aduh. Mas! Wah! Bok, udah Bok, ikhlasin aja ya Bok ya. Ikhlasin Bu. Ikhlas. Enak aja. Suami dibawa pergi orang, gimana bisa ikhlas sih? Ya legowo lah kayak gue lah. Nggak bisa. Apa legowo. Awas ya. Jangan sampai ada yang tahu. Tutup mulut kalian. Iya Po, iya. Kita bakal tutup mulut Po. Tapi harus ada ininya. Nggak ada. Mau digebuk loh. Semua ini hasil kerjaku. Jadi aku harus bawa semuanya. Sekalian pelajaran buat kamu Rita. Karena kamu sudah bikin malu aku di depan umum. Rasain dong. Surat rumah. Itu yang paling penting. Ini dia. Rasain kamu Rita. Begitu kalau masalah kampung mah kudunya emang kudu dijaga rame-rame jadi biar aman. Ya, tapi hampir begitu berdua. Dirga? Gaya bener lu, necis lagi. Pasti dia nih mau dinas keluar kota. Aku harus buru-buru pergi nih sebelum Rita datang. Ya udah ya, Cang. Cing, saya jalan dulu. Iya, udah hati-hati ya. Iya. Kenapa sih dia buru-buru amat ya? Ya, namanya orang Mas. jalan. Cakep mobilnya ya. Iya, namanya orang gedongan kali. Ya udah deh, jalan. Neng! Dah, ilaha illallah. Itu laki lu baru jalan, kenapa lu baru nongol? Dia ngomong sama gua katanya mau keluar kota. Wah, begini banget dah. Necis! Mas Dirga bilang mau keluar kota. Iya. Kok lu kaget gitu? Oh, Lu kagak tahu ya? Tadi laki lu tuh bawa koper, bawa tas gede banget. Hah? Bawa koper sama tas besar? Jangan-jangan dia mau ngambil baju-bajunya.
bledek banget tuh orang. Lagi diajak ngomong main masuk rumahnya aja kagak tahu adat, kagak kayak lakinya. Bang, kayaknya dia kagak demen tuh dikasih tahu. Padahal itu kan buat kebaikan dia ya. Iya kali. Jadi biarin deh, urusan dia bukan urusan kita. Yuk. Sono pasar sana. Iya. Ya ampun! Mas Dirga keterlaluan. Ternyata dia sengaja pulang ke rumah buru-buru untuk ambil semua harta aku. Oh, benar keterlaluan kamu, Mas Dirga. Kamu tinggalkan aku demi perempuan lain. Dan sekarang kamu ambil semua harta aku. Hanya ini yang aku punya. Cuma tinggal ini. Aku pun gak punya kerjaan. Aku harus apa? Aku harus gimana? Gak bisa! Awas kamu ya. Aku nggak akan tinggal diam. Aku akan balas dendam. Aku akan cari kamu. Kamu akan sangat menyesal. Kamu lihat nanti. Si Mas Dirga kemana sih? Dicari ke kantornya nggak ada. Rumah selingkuhannya juga nggak tahu. Aku harus kemana? Udah nggak punya apa-apa lagi sekarang. Mana pekerjaan juga nggak ada. Selama ini Mas Dirga yang kerja. Loh gimana ya? Gimana caranya ya? Supaya cepet kaya. Kaya mendadak. Gila ya, tetangga gua mendadak kaya setelah melakukan ritual kura-kura. Hah? Serius loh? Gimana caranya? Katanya sih dia melakukan ritual di Pulau Gambe, tempat kura-kura, pada malam Jumat Kliwon dengan membawa ayam camani. Pesugihan kura-kura. Caranya gampang juga ya. Cuma modal ayam cemani. Kebetulan malam ini juga malam Jumat Kliwon. Mungkin aku bisa cepat kaya tanpa bergantung sama Mas Dirga lagi. Ih, serem banget ini sini. Tapi aku harus kuat demi tujuan. Kura-kura, aku mohon, tolong beri aku kekayaan. Jangan! Mas, jangan! Ya ampun! Hei, bangun, bangun. Ya ampun. Kenapa aku bisa ada di sini? Semalam kan aku tenggelam di danau. Kalian siapa? Aku Nyi Poleng. Dan ini Aki Poleng. Ya, betul. Kita bisa memberikan kekayaan sama kamu. Asalkan kamu bisa memberikan tumbal
perawan atau bujang untuk dijadikan pasukan yang menjaga kerajaan kura-kura dalam danau. Jadi Aki sama Nyai ini kura-kura yang semalam ya? Ya betul. Ya, baik. Saya akan carikan kalian perawan atau bujang. Yang penting saya bisa kaya raya lagi seperti dulu. Kalau begitu, saya pergi sekarang. Kak, kenapa kantong yang ku bawa lama-lama jadi enteng ya, Kak? Enteng. Coba kakak lihat. Loh, plastik kamu bolong sayang. Pasti berjatuhan. Kembalikan buah aku. Mau lari kemana? Kamu kembalikan dong buahnya. Kan ini nemu, berarti ini milik saya. Unang, kalau buah-buahan itu jatuh dari kantong saya, akhirnya Unang jujur. Balikin ke saya atau ke Nadine. Ingat, Allah menyukai orang-orang yang jujur. Seperti dalam hadis satu ini, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan. Alah, malah ceramah lagi kamu. Kamu tahu apa? Sini, balikin buahnya. Kalau kamu mau buah, nih buat kamu. Ya udah sayang, ayo Panca kita ke pasar lagi. Aku yakin Unang cocok untuk dijadikan tumbal. Karena anak ini sepertinya mudah dikasih iming-iming uang. Mau uang nggak? Mau Kak, mau? Mau kan? Mau. Nah, kamu, aku kasih uang 100.000 kalau bisa mancing di danau. Oke Kak, setuju. Sekarang mana uangnya? Ya nanti. Kamu mancing dulu dapetin ikannya, baru aku kasih uang. Ya, yaudah deh nggak apa-apa. Tapi janji ya, 100.000. Iya. Ayo. Ayo. Nah, kamu mancingnya di sini. Nanti kalau udah dapet ikannya, baru kamu aku kasih uang 100.000. Ya Kak. Jadi cepetan mancing. Sebentar lagi kamu akan jadi tumbal buat kura-kura. Ternyata gampang banget bohongin kamu. Oh Kak, kalau gitu saya nggak bisa berbuat. Sekarang aku harus lihat berapa banyak uang yang diberikan kura-kura itu. Mana? Uang. Uang mana uang? Hah? Di situ kalian. Pasti di sini nih. Beri. Lah, kok kosong sih? Duh, gimana sih nih? Ini Poleng sama Kipoleng pasti bohong deh. Lu capek-capek jadi tumbal. Mana imbalannya? Ah! Hah? Apaan ini? Aku kan gak piara kura-kura. Ya ampun, aku kaya. Astaga, emas berlian. Aduh, aku kaya.
Ini berlihat semua. Ya ampun, cakep banget. Ternyata Ki Poleng sama Nyi Poleng gak bohong. Mereka bener-bener ngasih sama aku. Ih, ya ampun. Yes, aku kaya. Aku kaya. Ini apa ini putih-putih begini? Apaan sih nih? Amat lah, tapi juga hilang sendiri. Mau ngapain juga bisa kalau punya duit banyak. Ya ampun. Bisa shopping, bisa beli apa aja nih. Aku jadi orang kaya, terkaya di kampung.